Kasus persekusi gimana ya Pak? Bu? Kok sampai sekarang masih diam, masih anyep? Persekusi. Kalau kasus persekusi anyep, nanti ini jadi contoh yang gak baik loh. Nanti orang-orang pada niru-niru. Niru-niru apa yang dilakukan oleh geng-geng. Ular. Belum lagi kasus nista-nista, penista-penista. Belum lagi kasus merkucrot yang lu memang udah akui. Banyak ya. Kok pada diem ya? Nggak ada gerakan. Apa perlu gua bergerak-gerak gitu? Bergerak-gerak gitu. Ini gue udah bergerak-bergerak. Apa ya? Kasus persekusi, penista agama, merkucrot yang dia jual dan itu diakui, kok adem ayem? Seperti wortel ini yang baru keluar dari kulkas, adem ayem. Dingin banget. Kenapa ya? Ada apa ya? Garam. Bikin air hujan garam. Siramilah tanah itu yang masih kering. Cus live di Tessa Mariska Yubrik 2. Yang Indang udah kayak apa melempem. Dikit-dikit melempem, dikit-dikit melempem. Ke akun sebelah ya guys, aku tag di situ. Cus. Tepat sudah 100 hari pasca kejadian persekusi yang dilakukan sama gerombolan sirkus itu ke Doktif. Pertanyaannya, udah sampai mana Pak prosesnya? Kok adem ayem aja? Apa kurang bukti yang kuat? Apa kurang tuh video rekaman live itu sepanjang itu? Apa kurang saksi-saksinya? Mungkin seluruh rakyat Indonesia yang nonton bisa tuh jadi saksi karena kan video itu dihasilkan sama hampir seluruh rakyat Indonesia. Kurang apa lagi Pak? Tolong dijelaskan. Ini kita masih ngomongin persekusi loh. Belum ngomongin Merkuro yang dulu pernah dijual dia. Belum lagi ngomongin ngumrohin war itu. Kalau satu pun gak ada yang diproses, kita boleh curiga dong ya Pak. Masa dari segitu jelasnya dan banyak ya bukti-bukti, kok gak ada tuh yang selesai diproses? Ini gimana ini hukum di negara kita ini? Semoga sih kecurigaan gue salah ya. Ya kayaknya sih masih butuh lah 500 hari lagi kali ya untuk ngeproses ini semua. Karena kan kayaknya bukti-bukti itu susah banget didapetin nih. Kayaknya sih begitu ya. Saksi-saksinya juga kayaknya susah banget itu didapetin gitu. Gak tahu dah, pokoknya gue udah hampir gak percaya sama hukum di Indonesia ini. Dimana kau beli? Cuma tinggal jawab dimana kau beli? Susah. Penipu. Penakut. Anjir. Bang. Panggil. Tahu. Bang. Udah biar aja dia keluar. Kalian seperti dia udah enggak apa-apa dimasuk penjara tuh enggak apa-apa. Kau panggil kayak ekor ini. Jangan pasar. Jangan pasar. Udah kan guys? Udah kan? Dia nggak bisa jawab kan di mana belinya kenapa? Dia susah kan ngapus makeup aja tebal kali udah. Iya aja nggak bisa makeup. Karena dia boteng. Jadi karena dia apa? Boteng. Jelasin. Ini manusia fitnah ini. Ini manusia fitnah. Nggak takut gua. Semua Doktif, itu kasus persekusi yang di bulan berapa tuh? Bulan Januari. Sekarang udah bulan 4. Apa kabar ya? Kok kayaknya belum ada progres apa-apa. Jangan-jangan nggak diproses nih Doktif. Padahal kan seluruh Indonesia menyaksikan Doktif dipersekusi. Ya, itu berapa juta mata menyaksikan itu? Kayaknya udah di atas 10 juta deh kayaknya. Masya Allah. Gimana Doktif? Kasih tahu dong, spill dong. Karena banyak
banyak orang nanyain mulu nih. Padahal kan saya kan nggak tahu nih perkembangannya seperti apa. Oke. Pok Lela dong nanyanya berarti. Iya, kok Lela itu ya. Pok Lela tanyanya ke Polda Metro Jaya, Pak Ade Ari sebagai Kepala Biro Humas Polda Metro Jaya. Pak Ade, kumaha ieu mah Pak? Oh, urusannya dokter gimana ini persekusi Pak? Tolongin dong Pak, kan kita kan capek ya ditanyain mulu sama masyarakat Pak. Tolongin apa Pak? Pak Ade ntar dokter datengin loh, ntar dokter tanyain loh Pak Ade Arinya. Ayo, nanti Pak Ade Arinya pusing ditanyain sama wartawan. Kumaha itu mah Pak? Ayolah Pak, cepetan Pak Ade Ari kasih ini yuk penjelasan yuk ke masyarakat. Gimana kasusnya Pak? Udah sejauh mana? Karena ini jelas banget Pak. Apalagi temennya dokter yang dari luar negeri Pak. Udah pada mantau. Ini gimana sih kasusnya dokter di Indonesia? Jalan apa enggak sih sebenarnya? Gitu. Pak ya, mohon keadilan Pak. Dokter minta keadilan Pak. Gitu. Ayo, Pak Kapolri, Pak Listio Prabowo. Ayo Pak, tegakkan keadilan. Gitu. Dokter mah digoreng mulu sampai sekarang. Persekusinya dokter nggak naik-naik kasusnya. Ayo Pak, tegakkan keadilan. Bravo, polisi Indonesia ya. Oke ya Kang. Salam cerdas bareng dokter dong Kang. Jadi nggak sembarangan persekusi ya kan? Nggak bisa, di sini tuh ada hukumnya ya. Kalau Ya. misalnya nggak sembarangan, mentang-mentang punya duit, punya. Masyarakat lain boleh dong melabrak Oh beda, karena sembarangan. ini mereka punya duit, ngerasa berkuasa, jadi mereka bisa sembarangan, gitu. Gak punya duit? Punya lah. Tapi dokter Banyak duitnya tapi kayaknya. jangan ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Tapi dokter itu sesuai dengan hukum gitu. Insya Allah. Kan di Indonesia negara hukum. Iya betul. Ya, bukan negara lu. SS di sini negara hukum. Ya, SS apa bukan sih? negara Screenshot? SS Screenshot ya? CS. Oke. Bukan negaranya SSCS. Siapa SS? Sela Sokia, Rahma Ina. Emang Oh, dia udah nggak tahu, tahu? udah pada tahu semua Udah ya? tahu Oke, semuanya. oke. Gitu, mana kasusnya? Ayo cepetan, buruan, cepetan naik sidik. Ya, oke? Bravo. Kapolri. Bravo. Gitu dong. Polri. Ya, salam cerdas bareng dokter. Dokter detektif. Dan Guys, Polri. guys, supaya dapat update-nya, follow ya akunnya Dr. Nanang Lah? Masrani, follow juga akunnya dokter. Ya, ini dokter sebentar lagi persiapan mau berangkat umroh. Oke ya guys ya. Mohon maaf lahir dan batin yang aktif ya. Mohon Sama-sama doanya ya. Dokter Nanang sampaiin dong minta maaf sama follower dokter. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Ada salah kata, perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sama-sama ya guys. Sehat selalu, sukses selalu buat kalian semua. Bye. Udah lewat 3 bulan ya, lama juga sih, tapi informasinya proses masih terus berjalan dan sesuai dengan prosedur. Jadi kita tunggu aja, kita kawal aja ya. Saya punya unek-unek di sini nih yang mungkin sebelumnya belum pernah saya share. Setelah ini mungkin saya akan diserang buzzer lagi, tapi I don't care. Setelah persekusi itu saya mikir, oke, mungkin kalau orang kecil itu hanya bisa berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi. Jadi ceritanya pada saat persekusi itu kan saya ke depan ya, dampingin doktif kan. Yang lain mencari bantuan. Mereka telepon Polela, kemudian mereka cerita tentang apa yang terjadi dan info lokasinya di mana. Setengah jam, tidak ada yang datang. Lalu mereka telepon lagi, tidak diangkat. Telepon ketiga, tidak diangkat. Tapi justru Polela yang dihubungi oleh SS itu yang datang. Jadi saya mikir, kok bisa ya pelaku persekusi lebih dilayani daripada kita korbannya. Apa karena kita orang kecil? Kita sih teleponnya ke 110. Kita nggak telepon ke yang lain sih karena emang nggak punya. Yang kedua, huru hara skincare-nya seolah tidak ada ujungnya ya. Masalah hukum yang menimpa doktif itu sebenarnya adalah ekses atau efek samping lah ya dari pengungkapan perilaku ilegal yang dilakukan oleh mereka. Sebenarnya masalah itu udah selesai seharusnya kalau sudah ada penegakan hukum atau penindakan dari yang berwenang. Tidak dilakukan pembiaran seperti ini aja. Produk polosan tanpa nomor izin edar BPOM, kemudian Just Tip Thailand menjual etiket biru dengan bebas. Dengan lamanya proses penindakan terhadap mereka, itu akan memberikan kesempatan yang lebih panjang, lebih lama kepada mereka untuk melakukan kejahatan berikutnya gitu loh. Misalnya dengan melakukan fitnah, menyerang personal, melakukan kekerasan verbal seperti yang dilakukan oleh Dr. Rimi dan itu, atau misalnya pembantunya SS kepada doktif, itu sangat jahat loh. Itu benar-benar luar biasa jahat. Belum lagi yang dilakukan oleh DRL.
melakukan fitnah, menframing sejawatnya sendiri dan juga kepada kita. Dengan menuduh, menerima aliran dana dan seterusnya. Dan dia masih dengan leluasa melakukan itu. Enak banget ya masih melenggang dengan santainya, padahal udah jelas-jelas banget banyak produknya yang sudah dicabut oleh BPOM nomor izin edarnya. Dan yang terakhir dijelasin oleh BPOM dengan press release resminya. Kenapa nomornya itu dicabut dan kenapa dibilang overclaim. Ketika semua ini terjadi dan dilakukan pembiaran, apakah orang-orang yang punya jabatan, punya amanah untuk menegakkan keadilan ini tidak merasa menanggung dosanya karena mereka terus-terusan melakukan zolim kepada orang-orang dan juga kepada masyarakat. Jadi sekarang semuanya ada di tangan masyarakat untuk lebih cerdas karena begitu kebalnya mereka.